Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hovifatun Naila. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mengenal stunting dan pencegahannya. Mari kita simak videonya. Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya kasus gizi kurang pada anak balita usia masuk sekolah, baik pada laki-laki dan perempuan. Masalah gizi pada usia sekolah dapat menyebabkan rendahnya kualitas tingkat pendidikan, tingginya angka absensi, dan tingginya angka putus sekolah. Malnutrisi merupakan suatu dampak keadaan status gizi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu lama. Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita. Kebiasaan tidak mengukur tinggi atau panjang badan balita di masyarakat menyebabkan kejadian stunting sulit disadari. Hal tersebut membuat stunting menjadi salah satu fokus pada target perbaikan gizi di dunia sampai tahun 2025. Apa sih stunting itu? Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun, dan bila tidak diimbangi dengan tumbuh kejar mengakibatkan menurunnya pertumbuhan. Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Lalu, mengapa stunting bisa terjadi pada anak usia dini? Kejadian stunting merupakan dampak dari asupan gizi yang kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tingginya kesakitan, atau merupakan kombinasi dari keduanya. Kondisi tersebut sering dijumpai di negara dengan kondisi ekonomi kurang. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan lebih cenderung memiliki balita dengan keadaan stunting. Penyakit pada anak tetap menjadi masalah yang berpengaruh terhadap status gizi di Indonesia. Asupan energi dan zat gizi yang tidak memadai serta penyakit infeksi merupakan faktor yang sangat berperan terhadap masalah stunting. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2013, tercatat prevalensi stunting nasional mencapai 37,2% dan meningkat dari tahun 2010 35,6% dan 2007 36,8%. Artinya, pertumbuhan tidak maksimal diderita oleh sekitar 8,9 juta anak Indonesia atau 1 dari 3 anak Indonesia. Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Myanmar 35%, Vietnam 23%, dan Thailand 16%. Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting. Lebih dari sepertiga anak berusia di bawah 5 tahun di Indonesia tingginya berada di bawah rata-rata. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting oleh karenanya perlu dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dari anak balita. Beberapa faktor yang menjadi penyebab stunting dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Yang kedua, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC
dan pembelajaran dini yang berkualitas. Yang ketiga, masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Penyebabnya karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Yang keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh dari lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar di ruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. Yang kelima, faktor lain terkait erat dengan kejadian pendek adalah kejadian kurang energi kronis atau KEK pada wanita usia subur 15-49 tahun, baik hamil maupun tidak hamil. Banyak faktor yang menyebabkan stunting pada balita, namun karena mereka sangat tergantung pada ibu atau keluarga, maka kondisi keluarga dan lingkungan yang mempengaruhi keluarga akan berdampak pada status gizinya. Pengurangan status gizi terjadi karena asupan gizi yang kurang dan sering terjadinya infeksi. Jadi faktor lingkungan, keadaan, dan perilaku keluarga yang mempermudah infeksi berpengaruh pada status gizi balita. Lalu, bagaimana cara pencegahan stunting? Pencegahan stunting dapat dilakukan antara lain dengan cara 1. Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi atau tablet zat besi, dan terpantau kesehatannya. Namun kepatuhan ibu hamil untuk meminum tablet tambah darah hanya 33%, padahal mereka harus minimal mengonsumsi 90 tablet selama kehamilan. Yang kedua, ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan pendamping ASI atau MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, memantau pertumbuhan balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan. Yang keempat, meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi serta menjaga kebersihan lingkungan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.